Silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gen-gen kita. Hasilnya adalah ini yang diuji beliau. Yang diuji YDNA ini adalah garis laki-laki terus. Non Alek bin Hasan Saiful Islam, bin Hasan Saiful Rijal, bin Hasan Genggung, bin Samsuddin, bin Qaiduddin, bin Abdullah bin Alawi, bin Abdullah bin Ali bin Puja. Terus atas laki-laki. Itu namanya YDNA. Nah, laboratorium pengujinya ada di Family Tree DNA di Houston, Texas, Amerika, dengan sampel yang dibawa adalah air liur. Air liur. Jadi kita kirim ke sana ke laboratorium Family Tree DNA dan didapat hasilnya adalah bahwa ternyata di kode SNP, kode genetik daripada Non Alek sebagai cucu laki-laki daripada Ki Hasan Genggung, yang mana Ki Hasan Genggung ini cucu laki-laki daripada Sunan Kudus, Sunan Kudus cucu laki-laki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, didapat ditemukan kode mutasi daripada Imam Hasan. Berarti ini betul-betul Genggung terkonfirmasi sebagai Ahlul Bait, yang mana kodenya adalah BY1939++. Itu adalah mutasi dari Imam Hasan yang kode aslinya FGC 8702. Mengapa tidak sama kodenya, tidak yang aslinya yang ditemukan? Karena kode sudah bermutasi. Jadi sudah ada perubahan fisik, perubahan pola hidup dengan yang di Arab. Kalau yang mungkin kalau tinggal di Arab sampai sekarang kode aslinya sama, kode yang ditemukan sama FGC 8702. Karena keturunan Wali Songo, di mana Wali Songo sudah tidak seperti Arab lagi, sudah ada perubahan fisik, pola makannya juga berubah, menu makannya juga berubah, sehingga kode genetiknya juga bermutasi, di mana ditemukan kode mutasi BY1939++ itu adalah kode mutasi daripada Imam Hasan, sehingga Genggung positif beliau itu sebagai Sayyid Al-Hasan. Juga ditemukan di beliau ini kode L77 ras Persia. Ini semakin memperkuat bahwa beliau ini adalah turunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan orang Persia, Sayyid Persia yang sekarang SDNO semua di sana itu ditemukan kode FGC 2547. Berarti Non Alek itu juga ditemukan FGC 2547. Ketika kodenya sama dengan Sayyid Persia yang Al-Jilani, maka boleh ada orang maka family beliau itu Al-Jilani. Ini kosong di apa namanya di ras itu bukan berarti kemudian orang itu karena 100% Asia, bukan tidak ada ras ada, bukan. Contohnya Gus Alek kemarin gitu menanya ke Imam Tawakil ketika ambil DNA beliau itu ya bertanya ke sekolah, nanya ke Imam Tawakil beliau itu 100% ras Asia, 100% Asia, terdiri dari 49% Jawa dan Malaysia, sekian persen Filipina, bahkan ada Kamboja-nya. Saya rentan, ini hanya wajah, lunasan itu bukan di wajah, tapi di darah. Apa yang terjadi ketika keluar dia? Ada kode, ada migrasi leluhur dari Nabi Adam, bahkan diketahui. Nabi Adam sampai kepada terakhir tempatnya diketahui. Nah ini non, ini panjenengan jelas ini Al-Qadir non, Al-Jilani ini lewat Persia. Ini lewat Arab Saudi, ini ada. Ketika dicek kode Imam Hasannya ada. Ketika dicek Syekh Abdul Qadir Jilani ada. Nah ini buktinya bahwa ras kita meskipun 100% orang Asia, darah kita tidak bisa dibohongi. Tak kira tak borok segitu. Kembali kepada hasil riset Bani Wali Songo. Hasil riset Bani Wali Songo terkonfirmasi memiliki kode-kode mutasi Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tangan. Ada kode mutasi L136 punyanya Ibrahim, L147.1 punyanya dari Ibrahim ini kebuka bawah, dan ada kode-kode mutasi punyanya Hasan maupun Husain. Tinggal walaupun karena O ini masih mungkin jadi keturunan J. 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 Karena ada IJ yang IJK yang ini atau L15 ini akan menurunkan haplogrup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il 'ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Dia mengatakan keturunan Wali Songo yang sudah melakukan uji genetik atau tes DNA telah terbukti sebagai keturunan dari Imam Hasan atau keturunan Rasulullah. Di sini di Project Group Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kita ketik aja Indonesia di bagian country. Nah, di sini muncul 6 orang yang sudah melakukan uji DNA. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Falak. Nah, dia ini paternal ancestry-nya adalah Muhammad Arsyad Nagara, Kalimantan Selatan. Kemudian Soleh, paternal ancestry-nya adalah Sayyid Asy-Syarif Azhar
Al-Qudsi Al-Jailani, kemudian Muzaki yang paternal ancestor-nya Syekh Maulana Ishaq bin Junaid Al-Jailani, kemudian Maliki yang paternal ancestor name-nya adalah Sayyid Abdurrahim Al-Ishaqi Al-Jailani, kemudian Hamid A, ini bukan Hamidah ya, tapi Hamid A yang paternal ancestor name-nya adalah Amir Hasan Al-Qudusi Al-Jailani. Kemudian yang terakhir adalah Samsuddin yang paternal ancestor name-nya adalah Syekh Nuruddin Mahdum Ibrahim atau Sunan Gunung Jati 3. Paternal ancestor name-nya itu adalah leluhur laki-lakinya ya, nama leluhur laki-lakinya. Ini country, negara, kemudian ini haplogroup yang ditemukan dari hasil uji DNA mereka. Kode-kode angka-angka ini adalah locusnya, angka locusnya. Nah, makin banyak angkanya yang deretan angka ini, maka mereka ini makin kuat kesamaannya. Nah, jadi yang Soleh, dari Soleh, Muzaki, Maliki, Hamid A, Samsuddin ini memiliki banyak kesamaan di lokus, angka lokusnya, sehingga mereka sangat kental sekali kedekatannya. Kemudian kalau Salahuddin Al-Falak ini angka-angka lokusnya tidak sebanyak kesamaan dengan yang lainnya, tetapi dia memiliki kesamaan di haplogroup O aja. Nah, sekarang kita cek apakah benar kode ini memiliki hubungan DNA dengan Rasulullah secara teori DNA ya. Nah, ini tampil sampai huruf O, tapi saya ingin jelaskan dari awal dulu. Di sini jelaskan rootnya ini, akar dari semuanya ini dari 221.580 tahun yang lalu, dari Nabi Adam. Secara teori DNA dikatakan bahwa Nabi Adam itu pertama kali ada sekitar 221.580 tahun yang lalu, dan itu ada di Afrika. Kemudian dari situ ada haplogroup A. Dari haplogroup A saya jelaskan perjalanannya hingga sampai ke haplogroup O. Jadi berawal dari haplogroup A, kemudian bermutasi haplogroup B, kemudian bermutasi C, dari C ini kemudian bermutasi ke F. Kenapa kok bukan DE? DE itu bermutasi sendiri. Yang masih bersambung ke haplogroup O ini lewat jalur C. C kemudian ke F. Nah, dari F ini kemudian bermutasi mengalirkan haplogroup GHIJK. G bermutasi sendiri, H bermutasi sendiri, I bermutasi sendiri, J bermutasi sendiri, K dari K ini bermutasi menghasilkan haplogroup NO ya, dari K ke NO. Dari NO bermutasi ke O. Haplogroup O ini 77% adalah ditemukan pada suku Han di China, dan ini dibuktikan dengan hasil uji DNA dari ini dikasih warna ini ya. Nah, untuk warna ini adalah warna temuan kuno. Ya, bisa jadi mungkin mumi ya, hasil uji DNA mumi mungkin. Ini ancient sample. Nah, ditemukan haplogroup orang-orang Han, mumi dari bangsa Han ini, dari suku Han, mumi mereka ditemukan haplogroupnya O. Ya. Haplogroup O sendiri pertama kali muncul sekitar 37.850 tahun yang lalu. Jadi kalau mengikuti angka yang DNA angka ini, maka tidak mungkin mereka ini ada hubungan DNA dengan Rasulullah, karena Rasulullah lahir tahun 571 Masehi, sedangkan sekarang tahun 2023, berarti kalau 571 berarti 1452 tahun yang lalu itu Rasulullah lahir. Sedangkan haplogroup O ini munculnya 37.850 tahun yang lalu, sehingga secara teori DNA tidak mungkin keenam orang ini adalah keturunan Rasulullah, tidak mungkin, ya kan? Lalu sekarang ada pertanyaan, kapan kira-kira mereka ini memiliki kesamaan leluhur dengan Rasulullah? Kalau mereka ini mengaku leluhurnya adalah Rasulullah, tidak mungkin, karena Rasulullah lahirnya tahun 571 Masehi atau 1452 tahun yang lalu, sedangkan mereka ini haplogroupnya pertama kali muncul
37.850 tahun yang lalu. Jadi secara teori DNA udah nggak mungkin sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi mungkin mereka memiliki kesamaan leluhur dengan Rasulullah. Artinya leluhurnya Rasulullah mungkin ada yang bertemu sama-sama kesamaan leluhur dengan mereka. Kapan itu? Nah, kita cek ke urutan atasnya, ke sebelum haplogrup, karena Rasulullah kan diklaim haplogrupnya J. Nah, berarti atasnya J. Nah, atasnya J berarti haplogrup F, karena dari F ini bermutasi menghasilkan, karena GHIJK adalah mutasi dari haplogrup F. Sedangkan haplogrup F ini itu pertama kali muncul 66.410 tahun yang lalu. Jadi secara teori DNA, orang-orang ini, 6 orang ini, Salahuddin Al-Falak, Soleh, Muzaki, Maliki, Hamid A, Samsuddin ini akan memiliki kesamaan leluhur dengan Rasulullah di 66.410 tahun yang lalu. Jadi jauh di atas Rasulullah. Entah itu zaman Nabi siapa. Yang jelas, apa yang disampaikan oleh Fakih tadi tidak benar, ya, tidak benar. Dan ini sebetulnya bukan suatu hal yang sulit untuk kita selidiki. Tinggal kita mau nggak untuk menyelidiki. Itu aja, karena segala fasilitasnya ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga cukup jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.